Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Monika Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pneumonia. Definisi dari pneumonia adalah salah satu implikasi paling umum dari keterlibatan saluran pernapasan bagian bawah. Penyakit pneumonia merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang jaringan paru-paru, ditandai dengan batuk yang disertai napas cepat atau sesak napas. Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Tata laksana gizi pneumonia: energi protein diberikan tinggi, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan gizi atau angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna. Lanjut, dikasih PKTS atau porsi kecil tapi sering. Untuk kondisi tertentu, diet dapat diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metabolik. Isu terbaru pelaksanaan gizi. Yang pertama, status gizi dari asupan protein pada pasien pneumonia berat berdasarkan pada sistem informasi nutrisi makanan. Untuk mengeksplorasi efek asupan protein pada status gizi pasien dengan pneumonia berat berdasarkan informasi nutrisi makanan. Skor gizi pasien ini dibuat dengan menggunakan sistem informasi gizi makanan, dan kemudian pasien dibagi secara acak menjadi kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nutrisi enteral dari kelompok eksperimen yang kaya akan protein dapat mengurangi kadar diamin oksidase, D-laktat, dan bakteri endoksin serta melindungi mukosa usus. Fungsi penghalang pasien pneumonia berat: meningkatkan fungsi gastrointestinal pasien pneumonia berat dan mengurangi kejadian gangguan motilitas gastrointestinal. Selanjutnya, pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian pneumonia balita di tahun 2018 di Jawa Timur. Menyediakan fondasi untuk menjaga anak-anak sehat dan bebas dari penyakit, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan pertama ketika bayi dilahirkan, pemberian makanan pelengkap yang memadai dan menyusu terus-menerus, serta memberikan suplemen vitamin A. Pemberian ASI eksklusif dapat melindungi bayi dari penyakit dan menjamin mereka mendapatkan sumber makanan yang aman, bersih, mudah didapatkan, dan sesuaikan secara sempurna dengan kebutuhan bayi. Suplemen vitamin A dosis tinggi pada anak dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh agar lebih kuat dan dapat mengurangi semua penyebab kematian. Selanjutnya, terapi gizi pada lanjut usia dengan penyakit paru obstruktif kronik di tahun 2013. Hubungan antara malnutrisi dan penyakit paru sudah lama diketahui. Malnutrisi mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur, elastisitas, dan fungsi paru, kekuatan dan ketahanan otot pernapasan, mekanisme pertahanan imunisasi paru, dan pengaturan napas. Sebagai contoh, defisiensi protein dan zat besi menyebabkan kadar Hb yang rendah sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun. Rendahnya kadar mineral yang lain seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium dapat menurunkan fungsi otot pada tingkat seluler. Selanjutnya, studi penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di Rumah Sakit Rujukan Daerah Surakarta 2017. Antibiotik merupakan terapi utama pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik memiliki aktivasi yang sangat kuat untuk melawan bakteri gram negatif dan gram positif, dan beberapa bakteri anaerob lain termasuk Streptococcus pneumonia dan lainnya. Selanjutnya, program intervensi gizi pada status gizi dan penerimaan kembali REP pada dewasa malnutrisi yang lebih tua dengan pneumonia. Malnutrisi energi protein dan defisit mikronutrien menggunakan respon imun. Orang dewasa yang lebih tua yang cenderung makan lebih sedikit mungkin memiliki asupan protein yang rendah, yang dapat menyebabkan hilangnya massa otot. Selain penggantian otot, protein juga membantu fungsi kardiovaskular. Selanjutnya,
faktor yang mempengaruhi tingkat pneumonia anak di negara berkembang. Studi menunjukkan anak-anak yang beratnya kurang dari 70% sesuai dengan usia mereka dibandingkan dengan anak-anak lain itu dapat meningkatkan risiko kematian akibat pneumonia 8 kali lebih besar. Ini penyebabnya adalah ibu kurang menyusui, karena menyusui dapat melindungi anak-anak dari risiko infeksi saluran pernapasan bawah. Selanjutnya, kekurangan vitamin A. Penelitian telah menunjukkan kekurangan vitamin A peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan menyebabkan kelainan pada sel epitel dan sel kekebalan tubuh. Peran vitamin A dalam pertumbuhan dan perkembangan sel dan jaringan. Kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menjadi faktor penting yang memprediksi pneumonia pada anak-anak kurang dari 5 tahun di negara berkembang. Selanjutnya, studi klinis pneumonia pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Zinc adalah elemen nutrisi penting dengan spektrum luas aktivitas biologis pada manusia. Unsur ini memainkan peran penting dan vital dalam pengembangan fisik sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Kekurangan zinc pada anak-anak dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan peningkatan insiden infeksi melalui melemahnya sistem kekebalan tubuh dan perubahan aksi saraf dan perilaku. Selanjutnya, hubungan status gizi dengan derajat pneumonia pada balita di Rumah Sakit Jamil Padang 2016. Kekurangan protein dapat menyebabkan atrofi timus sehingga mengganggu produksi sel T. Vitamin A, E, dan C merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Kekurangan antioksidan dapat menyebabkan supresi imun yang mempengaruhi mediasi sel T dan respon imun adaptif. Selanjutnya, vitamin D dan pneumonia yang diakusisi komunitas. Status vitamin D mungkin memainkan peran perlindungan penting terhadap berbagai penyakit paru. Penelitian kami memberikan bukti penting untuk menyarankan bahwa suplemen vitamin D dapat menawarkan pendekatan baru untuk menurunkan risiko pneumonia yang dapat didapat masyarakat. Baru-baru ini, sel-sel sistem kekebalan tubuh bawaan dan adiktif telah ditunjukkan untuk mengekspresikan reseptor vitamin D, vitamin E, dan selanjutnya vitamin E dan risiko pneumonia. Menggunakan statistik untuk mengukur heterogenitas dalam uji coba terkontrol. Vitamin E adalah antioksidan dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, mungkin mempengaruhi infeksi pada paru-paru, terkena O2 dan oksidan udara. Dan suplemen vitamin E telah diusulkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, suplementasi vitamin D untuk pengobatan pneumonia anak akut. Kekurangan vitamin D jika parah menyebabkan dinding dada kelainan bentuk, hipotonia, kepatuhan dinding dada yang buruk, dan lainnya. Kekurangan vitamin D yang sudah ada sebelumnya membuat anak rentan terhadap pneumonia karena gangguan kekebalan di satu sisi, dan pneumonia menyebabkan kadar vitamin D lebih rendah karena respon inflamasi akut di sisi lain. Selanjutnya, pneumonia anak-anak dan vitamin A di tahun 2014. Vitamin A memainkan peran penting dalam fungsi kekebalan tubuh dan diperlukan untuk diferensiasi sel epitel sistem pernapasan. Retinol adalah bentuk aktif vitamin A yang beredar dalam darah. Pelepasan retinol dari hati sebagai respon terhadap permintaan jaringan protein pengikat retinol membawa elemen ini ke jaringan yang berbeda. Selanjutnya, status gizi bayi Cina dengan pneumonia. Vitamin A adalah faktor yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivasi sel T. Selain itu, vitamin A meningkatkan pematangan fungsi limfosit B dan meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan antibodi. Vitamin A juga merangsang produksi interleukin 1, 2, 4 untuk meningkatkan fungsi sel kekebalan tubuh. Kekurangan zinc menyebabkan ketidakaktifan enzim yang dilibatkan dalam sistem asam nukleas seperti timidin kinase. Akibatnya, replikasi DNA, RNA, dan sintesis protein menjadi terganggu. Selanjutnya,
faktor risiko kejadian pneumonia pada anak usia 12-48 bulan di Kabupaten Kebumen tahun 2017. Vaksinasi membantu mencegah anak-anak dari infeksi yang berkembang langsung yang menyebabkan pneumonia. Kondisi tubuh dengan gizi kurang akan menyebabkan seorang anak mudah terserang penyakit, dan pemberian ASI selama 2 tahun juga dapat menambah ketahanan anak dalam melawan gangguan penyakit infeksi, salah satunya adalah pneumonia. Selanjutnya, status gizi berpengaruh terhadap kejadian pneumonia pada balita di tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi pneumonia diantaranya adalah status gizi, umur, berat badan, dahi rendah atau BBRR, tidak mendapatkan ASI yang memadai, polusi udara, imunisasi yang tidak lengkap, tingkat sosial ekonomi rendah, jenis kelamin, tingkat pendidikan ibu rendah, defisiensi vitamin A, dan kepadatan tempat tinggal hasil. Hasil penelitian ini didukung juga dengan teori yang dikemukakan oleh Hasan di tahun 2002, di mana asupan status gizi yang kurang disebabkan karena asupan makanan yang kurang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi asupan makanan pada balita kurang, diantaranya adalah lingkungan keluarga, media massa, teman sebaya, dan penyakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.